Makanya pada suatu hari, ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Inilah tafsiran dari umatan wasatan. Umatan wasatan apa? Sebagian mengatakan, kayak tebit buku-buku umatan wasatan. Saya pernah dialog dengan beberapa orang dari ada unsur akademisi dan lain sebagainya. Lu tanya, umatan wasatan itu apa? Dijawab, beliau jawab, umat di tengah-tengah. Lu tanya, kiba umat di tengah-tengah? Hana beratat, hana jidat. Dalilnya mana? Pokoknya dengar-dengar lah. Bila tak temannya. Bila tak temannya dengar-dengar, Pak. Saya tanya lagi sama yang lain. Umatan wasatan itu apa? Umatan wasatan, umat yang tidak terlalu berat diberikan beban oleh Allah dan tidak terlalu ringan. Dalil kita. Angka katanya umat Muhammad. Apakah umat Muhammad umatan wasatan? Kita kan umat terakhir ini, Pak. Hana le umat setelahnya. Itu bukan umatan wasatan. Yang dikatakan umatan wasatan kalau menurut saudara jelaskan, Nabi Adam sampai terakhir yang dengar-dengar. Kita mana ada umat di tengah-tengah, Pak? Kita kan umat terakhir, Pak. Kagei makanya, kagei. Sekarang saya umatan wasatan dari versi pemikiran Imam Baydawi, Pak, dalam tafsir beliau. Apa itu umatan wasatan? Umatan wasatan tatkala Nabi bangkit dengan umatnya, imedawa rupanya tapi imedawa tapi Pak. Makanya Nabi Nuh pengikut Nabi Nuh yang tenggelam, dia itu melapor kepada Allah. Ya Allah, Nuh aneh dakwah kamu maka kamu tenggelam. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, Nuh, apakah kamu sudah mendakwahi mereka? Hal balaghta Nuh? Nuh menjawab, saya sudah sampaikan dakwah ya Allah. Saya sudah sampaikan dakwah lailan wa naharan. Dijawab oleh kaumnya, macam-macam Nuh. Bagaimana dakwah kamu? Sehingga Allah bertanya kepada pengikut Nabi Nuh yang tenggelam, hal balagha Nuh? Apakah Nuh sudah mendakwahi kalian? Tidak ya Allah. Nabi Nuh protes, hai puhana lu dakwahan? Mana bukti fisik? Bukti fisik. Ya, kayak bukti fisik. Mana nak bukti fisik jamuan apa? Jinona bukti fisik, bukti fisik. Nyo tulisan tanda tangan. Dia mau kipan tanda tangan mau pulpen dan mau pak nih, Pak. Akhirnya apa? Umat Muhammad menjadi umat penengah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ribut dengan kaumnya, inilah namanya wasatan. Wasatan itu di tengah-tengah. Makanya umat Nabi Muhammad yang dikatakan umatan wasatan, itu apa umatan wasatan? Umat yang terus berpegang kepada Al-Quran, hanya jauh dengan Quran. Maka anak pun dah pegang kena lun umatan wasatan tapi Quran jauh, lun umatan wasatan tapi hadis jauh, banyak kan umatan wasatan. Maka umatan wasatan adalah umat yang terus bersama Al-Quran, Pak, tidak jauh dari Al-Quran. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Nuh. Jadi sudah sampai ayat keempat. Jadi ketika umat Nabi Nuh alaihissalam mendatangi Nabi Nuh minta solusi. Solusi apa? Mereka ditimpa musibah, hujan tidak diturunkan, kemudian wanita-wanita mereka tidak bisa mengandung selama 40 tahun. Kemudian yang ketiga, halakat mawashihim wa dhuru'uhum, tanamannya mati, binatangnya juga mati. Fasaru ila Nuhin, jadi mereka itu minta solusi ke Nabi Nuh alaihissalam. Maka diberikan 3 solusi. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, patuhlah kepadaku. Ayat ini kalau kita lihat dari konteks kekinian, kalau kita ingin selesai masalah, nyo tabi-tabi itu tah gepetun bala li Allah gejuk bala gejuknya. Bagaimana solusinya?
Solusinya 3 ini juga. Karena ayat Al-Quran itu, setiap apapun yang datang dari ayat Al-Quran itu min muhdatsin, kata Allah. Itu update selalu. Jadi makanya ayat ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu, diampuni dosa kita, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 3 hal. Beribadahlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Kita sudah membedakan pada pertemuan yang lalu apa beda ibadah sama takwa. Apa saja cakupan ibadah itu. Apa saja yang dikatakan takwa itu. Kemudian yang ketiga, yakinlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masa umat Nabi Nuh, yakinlah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan yakinlah kepadaku. Patuhlah kepada perintahku. Maka kita kalau dalam konteks kekinian, patuhlah kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti untuk apa kita lakukan 3 hal ini? Untuk apa umat Nabi Nuh melakukan 3 hal ini? Supaya diberikan 2 hal penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Yaghfir lakum min dzunubikum. Akan diampuni sebahagian dosa-dosa kita. Kok sebahagian? Ini min litab'id, bukan min lil bayan. Kalau min lil bayan, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ini tidak. Kalau tidak kita lakukan, sebahagian dosa kita diampuni oleh Allah. Kok sebahagian saja? Syekh Tantawi mengatakan dosa kita ada dua model, dosa kepada Allah dan dosa kepada hamba. Ketika kita minta maaf kepada Allah, dosa kepada Allah sudah dimaafkan. Ketika kita mencuri punya orang lain, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, itu kita bermasalah dengan masyarakat, dengan orang lain, maka selesaikan dulu itu. Makanya secara satu segi kita sudah selesai dengan Allah, tapi dalam satu sisi kita tidak selesai lagi, Pak. Kita masih bermasalah dengan masyarakat. Dan bisa saja seorang itu masuk ke dalam neraka gara-gara bermasalah dengan hamba. Gara-gara dia itu dengki sama orang lain, walaupun ibadahnya hebat. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua saya butuh kepada terjemahan, ya, karena ini nanti mungkin keliru dalam penerjemahan atau apa namanya. Nanti kan kita lihat nanti. Sekarang yang kedua, ayat 4. Maknanya fungsi yang kedua untuk apa kita beribadah. Fungsi yang kedua untuk apa kita taat. Fungsi yang ketiga untuk apa kita patuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut ayat yang pertemuan yang lalu. Wa yuakhirakum ila ajalim musamma. Ya, ini ayatnya sebenarnya panjang, kita baca pendek-pendek dulu. Ya. Wa yuakhirakum ila ajalim musamma. Coba dibaca. Dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Ajal apakah bisa ditangguhkan? Ajal tidak bisa ditangguhkan. Ini kan ajal. Saya mau terjemahan yang lain. Ada yang terjemahan lain? Sama Aci terjemahan? Atau gimana? Ada terjemahan lain? Tetap ajal juga? Ada yang bukan ajal? Ajal itu tidak bisa Ini kenapa Allah mengatakan wa yuakhirakum ila ajalim musamma. Allah itu akan mengakhirkan ajalmu. Kok bisa mengakhirkan ajal? Apakah gara-gara 3 hal ini umur katanya panjang? Karena panjang umurmu tetap. Kalau Allah mengatakan kamu meninggal usia 50, maka 50. Kamu 52, maka 52. Tidak bisa dipending, nggak bisa dipending. Ini apa maksud ajal di sini? Termasuk di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir jalan lain beliau mengatakan al-ajalu fil awwali wa tsani maknahu al-azab. Ya, maknanya azab. Jadi yang dimaksudkan dengan, kita lihat penafsir pertama dulu. Yang beliau katakan wa yuakhirakum ila ajali musamma. Makanya azab itu dipending oleh Allah. Hanya jadi gantung. Kalau kita melakukan 3 hal ini. Kalau kita pagi ini ada satu kaum, satu kelompok ingin diazab oleh Allah pagi ini, tapi pagi ini mereka bertakwa kepada Allah. Pagi ini mereka itu beribadah kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah SAW, maka azab nggak jadi. Hanya jadi azab itu nggak jadi. Tapi kebalikannya, Rasulullah mengatakan, kalau kamu buat maksiat, kata Rasulullah, haram rezeki itu untukmu, kata Rasulullah. Hanya jadi oleh Allah. Jadi rezeki akan diberikan, kita buat maksiat tidak jadi diberikan.
dalam konteks apa? Keberkahan tidak ada lagi. Hanali keberkahan, tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, tafsir Jalalain dan penafsir yang lain. Itu beliau sebutkan ila ajali musamma, makna ajal ini apa? Ajal ini azab. Azabnya dipending. Hana jadeh ngadu. Kita akan tafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mengazab satu kelompok, satu personal, satu kaum kalau mereka itu bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Allah akan mengazab mereka, tapi tiba-tiba mereka teringat kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah. Azab hana jadeh. Azab hana jadeh. Maka kita terus berzikir kepada Allah, terus mengingat Allah. Supaya apa? Hana jadeh kepada azab. Dan kita minta maaf terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya. Ini makna ajal di sini. Jadi BTPK umumnya dapat pupuknya umum makin panjang. Hana panjang umum. Ya, Mbak. Satu. Sekarang tafsiran yang kedua. Kita mengambil tafsir Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Ila ajali musamma al-barakatu fil umur. Berkah dalam umur. Apa berkah maksudnya? Nyo berkah umur ku. Nyo na umur sekian. Maksud berkah umur. Yang dimaksudkan berkah itu dalam waktu singkat kita bisa melakukan apa saja. Itu berkah namanya. Nyo bengahnya, ruk lehun tu, kita bisa ini, bisa aktivitas ini. Itu berkah namanya. Tapi kalau tidak berkah, nyo hanjit dah pupuk, je hanjit dah pupuk, siapa hanjit dah pupuk? Udip susah tapi katanya, Pak. Ini sudah waktu zuhur, tapi ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Berarti keberkahan tidak ada. Makanya keberkahan itu, kalau ingin dapat berkah lagi, banyaklah membaca Al-Quran. Makin banyak baca Al-Quran, makin berkah, makin berkah, makin berkah. Maka kan makin gadah watih, Pak Kon, Pak Biar salah ni. Sebagian kita makin hilang waktu, habis watih. Nyo dah baca Quran, habis watih. Habis watih, dah baca Quran 5 menit, habis watih. Dari waktu kita 24 jam. Kita tambah sedikit lagi lah. Setengah jam. Setengah jam kita itu baca Al-Quran, setengah jam dalam satu hari 24 jam. Apakah sudah hilang waktu kita? Tidak. Bahkan makin bertambah berkah. Nyan. Bahkan orang yang hana berkah wate 24 jam itu pun tak cukup sama dia. Jadi ketika dia tanya, "Pergi mana ku nacan?" "Nacan tengah." "Nacan, tapi nacan enggak nyamba." "Kipan ku udek nacan tebe nyamba." Wate 24 jam sama lagi katanya. Tapi beliau itu tak cukup, waktu tak cukup. Hanse wate ke pegah nyamba. Hanse wate. Ini orang seperti ini, kalaupun waktu ditambah oleh Allah kepada dia 1 hari 30 jam untuk dia, hansip cid. 50 jam hansip cid. Kenapa hidupnya memang tidak berkah? Tapi keberkahan hidup itu, dia sudah waktu yang sedikit dia bisa buat ini, bisa buat ini, ibadah je ke pupuk, je ke pupuk, berdagang pije, jangan tu je, mandum je nyamba. Semua bisa dia lakukan dalam waktu yang sempit. Ini berkah namanya. Maka kalau ingin berkah, umur berkah, beribadahlah kepada Allah. Kita syarat ibadah sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakinlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau yakin ke Rasulullah kita tidak pernah mengenal Rasulullah? Bagaimana mau yakin kepada Rasul, mau mengenal Rasulullah kalau kita tidak pernah baca hadis Rasulullah? Paling enggak tadu dalam 24 jam kita bagi-bagi, Pak. Nyo baca Quran 5 menit ni, Pak. Baca hadis 5 menit. Nabi wateh, Nabi wateh, Pak. Berbuat baik sekian menit, duduk berzikir 5 menit. Dalam 24 jam 5 menit pun tak lele, Pak. Jangan banyak menit, 5 menit saja. Ini bagaimana mau saya saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kita beriman kepada Allah menyuji Al-Quran. Bagaimana beriman kepada Rasulullah kalau kita tidak pernah mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana melumpur dengan Rasul? Bagaimana melumpur dengan Rasul? Merasul tanpa turi katanya. Kita tidak pernah mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dekatilah hadisnya. Dekatilah Al-Quranul Karim. Ini makna ajal. Sudah. Kemudian kita lanjut. Ila ajali musamma. Apa maksudnya itu? Ya. Sampai, tapi memang dalam tafsir Jalalain, Imam Jalalain kita tidak bisa memungkiri juga. Beliau menafsirkan ini ila ajalin apa ini? Musamma sampai mati, ya, meninggal dunia. Ini kata beliau. Memang beliau itu salah satu tafsir Al-Quran yang simple, ringkas. Tapi beliau tidak menjelaskan. Dan menjelaskan secara rinci. Yang beliau jelaskan apa? Al-maut kata beliau. Ya. Maka hidup kalian itu akan diberikan keberkahan sampai kalian meninggal dunia. Musamma itu al-maut, kematian, sampai kematian.
Maka kan ini doa kita, Pak. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Baik pemati husnul khatimah. Ta ibadah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun meninggal ketika main judi online. Katanya hudib 20 tahun ibadah laju, mati meninggal dunia sedang kegegop, sedang opat gop. Katanya meninggal dunia sedang terpebuk madhiut, ya Pak. Sedang tak temucu watagop, sedang tak terlimi gop. Maka ketika ingin mendalimi orang lain, ketika melihat maksiat, teringatlah menyomati dalam posisinya, maka Rasulullah mengatakan orang itu akan dibangkitkan pada posisi terakhir. Terakhirnya bagaimana? Sedang menikmati maksiat. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama teringat adalah maksiat yang dilakukan pada akhir hayatnya. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan sujud, baca Quran, maka posisi terakhir ini membuat dia dibangkitkan di padang mahsyar pada posisi terakhir juga. Maka ini membuat seseorang itu untuk mengingat-ingat baik pebuk maksiat. Inilah yang membedakan di dalam Al-Quran kenapa penyebutan an-nar, neraka, Pak, kadang-kadang menggunakan alif lam, kadang-kadang tidak pakai alif lam. Naran talazza, tidak ada. An-naru talazza, tidak ada. Naran talazza, ya, satu. Yang kedua, finnar, menggunakan alif lam. Bedanya apa? Kalau tidak menggunakan alif lam, itu yufidu makna tahwil wa tahwif. Itu memberikan faedah, makna apa? Menakut-nakuti kita, Pak. Sebelum kita meninggal dunia ditakut-takuti oleh Allah. Naran talazza, bertegah-tegah, apa kata Allah? Kalau maksiat masih kamu lakukan, neraka sedang menunggumu. Kalau kamu tidak berhenti berbuat maksiat, naran talazza, kata Allah. Satu. Yang kedua, kalau menggunakan alif lam, nyan hana pudat negole, Pak, nyan ka berada di sana, Pak. Kalau nanti kalimat finnar, ya, Pak, itu artinya pahana negole. Kalau naran talazza, manusia masih di bumi. Tapi kalau finnar, manusia di depan matanya sudah neraka. Neraka ini. Kalian akan aku masukkan finnar, kata Allah. Nyahna negole, Pak. Ya. Maka bedanya kalau an-nar tidak menggunakan alif lam, itu untuk tahwil. Tahwil itu menakut-nakuti seseorang supaya tidak berbuat maksiat. Tetapi kalau sudah alif lam, itu bukan menakut-nakuti lagi. Tamu neraka. Ya Allah, kamu ya hanane badali, tamu jual neraka. Ya, Mbak. Oh, kamu ya bersedekah, hanam bersedekah li, tamu jual neraka. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Syaukani. Apa kata beliau? In tu'minu fata'ti al-barakah wa illam tu'minu fala. Kalau kalian beriman melakukan 3 hal itu yang sudah disebutkan tadi, maka keberkahan akan mendatangi kalian. Berkah hudib. Ngan getanyo beriman kepada Allah, ngan getanyo ta ibadah ba Allah, ngan getanyo yakin ke Rasulullah, maka hudib itu berkah selalu. Itu kalau beriman, kata Imam Syaukani. Beliau memberikan jumlah syartiyah. Illam tu'minu fala. Kalau kalian tidak beriman, arti tidak beriman apa? Tidak melakukan 3 hal ini, maka tidak dapat apa-apa. Hanam demi tepu. Ibadah dan atau ibadah anak kalian, Pak, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Ibadah tapi kayak semayang kok. Tapi anak yakin ya. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Semayang demecu, Pak. Semayang masih kalian leju. Semayang kurung timbangan kurung leju, Pak. Semayang tapi bubu masih leju. Semayang tapi masih makan haram, Pak. Maka orang seperti ini maka tidak akan pernah dapat berkah sampai akhir hayatnya, Pak. Kecuali dia bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ini kita bagi 2 ini, Pak. Kita bagi 2. Terjemahannya kita terjemahkan dari sini. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. 1. Yang kedua, lau kuntum ta'lamun. Ya, sekarang coba dibaca. Ini yang pertama dulu kita baca. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Sudah. Ketetapan Allah kalau datang tidak dapat ditangguhkan. Ketetapan Allah itu apa? Ya, azab. Jadi ketetapan itu azab. Jadi bukan umur. Bukan yang dimaksudkan di sini apa namanya? Bukan ajal kematian, tidak. Jadi ajal yang dimaksud di sini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Imam Sawi, al ajalu fil awal wa tsani
penyebutan kalimat ajal pada ayat pertama dan yang kedua bimakna azab, maknanya azab. Allah kalau sudah merencanakan ingin mengirim azab kepada satu kampung, satu kaum, personal, satu negeri, maka azab itu tidak bisa dipending, tidak bisa dipending. Sekarang kita menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ya, apakah satu kelompok itu merasa aman kalau saya datangkan azab, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang tertidur. Aman maknanya siapa yang bisa menghalangi azabku, kata Allah. Siapa yang bisa pending azabku? Tidak bisa, kata Allah. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau ketika waktu duha, kira-kira poh 8, poh 3, poh 10, sedang duduk kedai kopi, tajik kopi, tak kem kena, tak kem kedai, tiba-tiba teruk antip Allah. Ada yang bisa pending azab itu, kata Allah? Enggak bisa. Anjir. Menyobetan hujan, tak ada yang bisa pending. Hei, tahu pawang hujan, pawang hujan tu popo, mbak. Oh nyoh hanai ter hujan, he pawang hujan, pu pawang hujan le, mbak. Ne betul hujan, mbak. Hai tentre hujan, mbak. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi sedikit pun, termasuk malaikat. Malaikat iya ke Allah ini. Makanya malaikat Jibril ketika ta'akhurihi ila Muhammad, keterlambatan beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan oleh Rasulullah, wahai Jibril, engkau tidak pernah terlambat datang ke saya. Ini kok bisa terlambat sampai 2 minggu? Ini ketika menafsirkan surah apa namanya? Al-Kahfi, ya? Surah Al-Kahfi. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, ditanya oleh Yahudi, oleh orang kafir Quraisy, tenang saja, besok saya jawab, besok kata itu ayat. Rupanya tidak turun-turun ayat sampai 2 minggu. Ketika turun Jibril, ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak bersama saya beberapa hari ini? Apa kata Jibril alaihissalam? Saya turun itu atas perintah Allah. Saya tidak turun juga atas perintah Allah. Kenapa kata Rasulullah? Saya takut sekali kepada Allah. Ini kata Jibril. Jibril ya ke Allah. Mata katanya hanata ya ke Allah. Jibril yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi Jibril takut sekali kepada Allah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau takut kepada Allah? Ada 3 hal yang membuat saya takut kepada Allah. Yang pertama, Allah mengetahui masa lalu saya. Yang menciptakan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pudra Jibril, itu pudra je, Pak. Yang kedua, Allah mengetahui aktivitas saya. Kalau diperintahkan jangan turun, tiba-tiba saya turun, Allah tahu, Pak. Saya takut Allah murka. Itu pudra Jibril, Pak. Yang ketiga, Allah tahu masa depan saya. Apakah saya tetap seperti ini atau tidak, Allah yang tahu. Ya. Maka saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mendengarkan perintah Allah, tidak ada perintah yang lain. Ya. Maka Rasulullah tidak bisa memerintahkan Jibril sembarangan, Pak. Kecuali Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat suci Al-Quran itu selama 23 tahun itu atas perintah Allah kepada Jibril. Maka ketika Nabi Muhammad minta hai betul ayat, oh hana perintah Allah ni. Tidak ada perintah Allah, maka tidak bisa turun. Maka Jibril tidak patuh pada Nabi Muhammad, tapi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, makanya nanti ada malaikat yang berada di dalam neraka, la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sedikit pun tidak berbuat tidak berbuat maksiat. Mana tidak buat maksiat apa? Mereka patuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melanggar. Hanta melanggar, hana melanggar. Ketika dikatakan sesuatu mereka sami'na wa ata'na. Apa yang kau inginkan kepada mereka ya Allah akan aku buat ya Allah. Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu, kata Allah. Ambil rantai dia, kata Allah. Khudhuhu. Makanya satu orang yang akan dimasukkan ke neraka itu ditangani oleh bukan satu malaikat. Bukan 2 malaikat, tapi banyak malaikatnya. Bagi bahan cara satu orang itu banyak malaikat. Khudhuhu. Mana kalimat yang menunjukkan kalau banyak? Ada waw di situ, Pak. Itu namanya waw jamak, waw jamaah. Artinya malaikat secara berjamaah mengambil satu orang itu, dia ambil dari tempatnya itu akan dimasukkan ke neraka. Khudhuhu faghulluhu. Rantai dia, kata Allah. Maka kalau kita ingin menandai di padang mahsyar, katanya menjak muhut takalan batah penghuni neraka semua tangannya terantai ke belakang. Kemudian setelah itu rantai itu diambil lagi, dimasukkan ke dalam mulutnya sampai ke duburnya. Maka rantai ini merah-rah. Rantai ini merah-rah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan inna ajalallahi
idza jaa la yu'akhkhar. Azab Allah itu kalau sudah datang tidak ada yang bisa menolaknya. Nyo tiba-tiba tengok banjir, tengok gempa, ndak bisa yang menyetel, Pak, hanjut setel, Pak. Nyo tak setel tengok baik gempa, hanjut, Pak. Oh, tengok gempa supaya baik hanjut, Cik, Pak. Oh, nyo berita ujian pegak rekayasa, hanjut, Cik. Rekayasa kan begini, rekayasa Pak. Di barat itu mereka mengambil garam, icok garam. Bahkan di Indonesia ada dilakukan juga. Garam sekian ton diangkat ke atas. Ketika sudah diangkat ke atas, nanti dipegang, oh kait terujin. Wah, ujian tira yang bunuh ibu itu rumah, Pak. Ya, Pak. Padum ton ibu ton. Maka yang turun juga 1 ton air. Itu saja. Jadi baik bekahnya sudah berhasil rekayasa hujan. Gimana rekayasa hujan, Pak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini berarti yang pertama, Pak. Ya, kelompok. Sekarang yang kedua. Lau kuntum ta'lamun. Ya. Yuk dibaca, Pak. Kalau kamu mengetahui. Kalau kamu mengetahui. Ini kalimatnya biasa, ya, Pak. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, apa kata beliau? Terima kasih.